Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Bagus, sekarang giliranku, ucap Sweeper. Johan berkata. Kau yakin ada banyak sekali zombie di bawah? Sweeper berkata. Mereka punyaku. Johan pun berkata juga. Jangan meleng, ada banyak sekali zombie di sana. Beritahu aku posisi tepatnya, Sweeper berkata lagi. Aku tidak tahu sebanyak apa, tapi aku harus menghabisi mereka. Lalu Sweeper pun menambah kecepatan larinya, untuk mendekati zombie. Pertarungan melawan zombie pun dimulai, dan Sweeper berkata. Matilah dasar kecoa, rasain ini dasar monster. Para zombie pun terpental. Sweeper pun tertawa dan berkata, ini seru sekali, Johan dan Hajin. Menghela napasnya dan heran atas sikap Sweeper, Sweeper pun berkata. Tinju ngehentos, tebasan sayap ayam kampus, Johan pun berkata kepada Sweeper. Apa kau harus berkelakuan kayak anak kecil? Sweeper menjawab. Apa maksudmu anak kecil? Itu semangat, spesialisasi gerakanku ini keren parah. Terus lihat aku, Sweeper pun meloncat ke arah zombie lagi dan menyerang mereka. Zombie pun terpental lagi, Sweeper berkata, apa kalian lihat gerakan itu? Ini keren parah, Johan menjawab, B aja sembari memperlihatkan muka datar. Hajin berkata, aneh bocah ini bisa bertahan di sepanjang waktu. Johan pun mengiyakannya, dan bergumam mengarah ke Sweeper. Dia pikir ini sekedar game, tapi grup ini menyapu dengan terlalu baik yang terkadang mengganggu. Tapi kemampuan bertarungnya lumayan, Sweeper berteriak. Rasakan ini zombie gak ada akhlak, Johan bergumam lagi. Jelas kemampuannya enggak main-main, akhirnya mereka pun selesai menghabisi zombie tersebut. Johan berkata, kalian hati-hati, mereka mungkin ada di dalam, tetap ikuti aku. Sweeper dan Hajin pun menganggukkan kepala, Johan bergumam, kita harus lewat celah ini. Kita tidak punya pilihan lain, mereka pun memasuki ruangan. Dan berjalan di sebuah lorong mirip seperti rel kereta. Sweeper pun melihat sesuatu yang berdiam diri dan ukurannya besar. Sweeper berkata, apaan itu? Johan berkata, tunggu, biar aku lihat. Kita pun diperlihatkan, sosok di kegelapan seperti monster namun mempunyai antena. Johan pun mengarahkan senter ke sosok itu, dan ternyata, terlihat sosok monster berwarna coklat, dan tersenyum ke arah mereka. Seketika Johan berkata, itu cakar monster. Sweeper pun bertanya, cakar monster? Johan menjawab, cakar monster. Dia mutan zombie sekaligus dalang di balik kekacauan ini. Johan bergumam, aku tidak tahu apa dia mirip dengan zombie yang lain. Kurasa makhluk itu bisa mengendalikan zombie. Sweeper bertanya, apa bedanya mutan ini sama zombie lain? Johan menjawab, yang ini beda, ada rasa manis-manisnya. Haha, enggak lah, mutan zombie, dengan bentuk cukup besar dan tidak wajar. Juga keganasan yang berkali-kali lipat dari zombie biasa. Dialah makhluk yang mengendalikan gelombang zombie. Menghabisi zombie mutan adalah cara yang paling efektif. Untuk mengakhiri kekacauan ini, ucap Johan. Hajin bertanya kepada Johan. Kenapa mutan itu belum bergerak? Johan menjawab, monster itu agresif. Hanya mau bertarung denganmu, jika kau berjalan atau berlari mendekati mereka. Seekor monster agresif, bereaksi menyerangmu jika kau mengambil aksi. Johan pun meletakkan busurnya ke bawah, dan mempersiapkan senapannya. Lalu berkata, aku punya satu kabar buruk. Satu kabar baik dan satu kabar ekstra baik. Pilih dari tiga itu, Haji memilih kabar baik, dan Sweeper memilih kabar ekstra baik. Johan berkata, kalian memilih semua kabar baik. Ya, kabar buruknya adalah mutan ini jelas 10 kali lebih kuat dibandingkan zombie biasa. Sweeper pun berteriak, tunggu, apa kabar baiknya? Hajin pun berkata terus, apa kabar ekstra baiknya? Johan menjawab, kabar baiknya, jika kita membunuh monster ini gelombang zombie akan berakhir. Dan kegelapan pun akan menghilang. Sembari memberikan senter kepada Hajin. Hajin bertanya, kok diberikan kepadaku, kabar ekstra baiknya? Aku tahu cara menghadapinya. Sweeper bertanya, bagaimana caranya? Johan menjawab, lihat dan pelajarilah. Johan memberikan perintah kepada Jin. Untuk mundur 5-10 langkah dan gunakan senter itu untuk melindungi bagian belakang mereka. Sweeper, terus arahkan senter itu kepada mutan. Jika dia bergerak jangan sampai lepas darinya. Sweeper menganggukkan kepala, dan mulai fokus. Johan pun memulai menembak di bagian kepala mutan itu.
hingga kepala mutan itu pecah, dan Johan kehabisan amunisi. Johan mengganti senapan lagi, mutan itu pun menggerakkan giginya. Dan berteriak, Johan pun mengenai tenggorokan mutan itu. Johan pun menembak lagi, mutan itu pun melompat ke atas. Mutan itu pun menghilang dari pandangan mereka, Sweeper pun berteriak apa-apaan. Johan panik, dan berteriak jangan sampai lepas darinya. Sweeper pun mendapatkan lokasi mutan itu, pojok atas kiri. Sulit sekali untuk mengincarnya, ucap Sweeper. Johan pun menembaki mutan itu namun meleset. Mutan itu pun lompat ke bawah, namun Johan bisa menghindari serangan mutan itu. Mutan itu pun menghilang lagi, Johan bergumam, sepertinya predator sedang memburu hidangannya. Johan pun dapat lokasi mutan itu, dan mulai menghitung 3, 4, mutan itu pun mulai menyerang Johan, jadi hitungan Johan itu. Pergerakan dari si mutan itu yang mana apabila dihitung tepat waktu serangan mutan itu mudah untuk dibaca. Sweeper dan Hajin pun tegang melihat pertarungan itu. Johan pun tetap menembaki mutan itu, hingga akhirnya kena bagian tangan mutan itu. Dan terputus, mutan itu pun mulai kesal, dan menghilang. Johan berteriak memperingati Jin, di belakangmu. Jin pun melihat ke belakang. Ternyata, sekumpulan zombie-zombie berdatangan, Jin bergumam. Mereka mendengar suara tembakan itu, membuat para zombie kemari. Ini terlalu gelap, dan aku juga tidak tahu berapa banyak mereka. Aku akan fokus di sini membunuh zombie itu sendiri, aku tidak akan membiarkan zombie itu lewat. Jin pun memulai pertarungannya, Sweeper pun melihat sesuatu datang dari arah Johan. Johan melihat ke depan, ternyata, segerombolan zombie datang kemari. Ini ngaco itu sekitar 2-3 menit dari sini, ucap Johan. Sweeper berkata di atasmu, Johan mulai menghitung lagi. 3, 4, mutan itu pun mulai menyerang Johan. Johan pun kelimpanan dalam bahasa Banjar. Mutan itu melompat, Johan pun mengusap matanya, Hajin berteriak di atasmu. Johan pun bergumam, aku mendengar suara dari tubuh mutan itu. Bagaimanapun ini terlalu terlambat untuk menentukan. Sembari menutup mata, Johan bergumam sepertinya di sini. Mutan itu pun mulai menerjang ke arah Johan. Johan pun menusuk mutan itu menggunakan senapan yang ujungnya ada pisau. Lalu keseimbangan Johan pun hilang hingga akhirnya Johan terjatuh. Johan pun terlihat mulai lelah menahan serangan mutan itu. Johan meminta Sweeper untuk melempar kapak yang ada di tangan Sweeper. Sweeper pun melemparnya, dan jatuh ke samping Johan. Mutan itu mulai mengaum, dan mau menggigit Johan. Johan pun berhasil menghindarinya. Johan mengambil kapaknya, lalu memotong leher mutan itu. Mutan itu pun mengeluarkan darah warna hijau banyak sekali. Johan pun mulai berdiri, walau kepala mutan itu dipotong namun masih hidup. Dan mulai menyerang Johan lagi, Johan pun melompat ke belakang. Lalu memotong kaki mutan itu, mutan pun terjatuh. Sweeper pun memberitahu Johan bahwa di belakangnya ada zombie mulai datang. Johan pun dengan santainya menghindari zombie itu. Lalu menonjok muka zombie itu, hingga zombie itu terpental. Mutan itu mulai menyerang Johan lagi, Johan pun tidak tinggal diam. Dan memotong tubuh mutan menjadi 2, segerombolan zombie pun berdatangan. Johan pun mulai menembaki zombie-zombie itu, Sweeper pun berkeringat. Johan pun mengambil kapak dan memberikannya kepada Sweeper. Sweeper pun tersenyum, lalu lari mengambil kapak, dan berkata lanjut mabar guys. Sweeper pun mulai menebas zombie yang berdatangan itu. Johan pun melihat pertarungan itu, lalu Johan mengisi amunisinya. Terlihat potongan mutan itu mulai bergerak, Johan pun menembak sisa tubuh mutan itu sampai tidak tersisa. Johan bergumam, kau hanya perlu menghancurkan seluruh tubuhnya agar dia tidak hidup kembali. Saat kepalanya meledak itu masih bisa bergerak, harus dihajar total baru dia bisa mati. Pakaianku jadi kotor semua, Sweeper pun bertanya ke Johan. Kau baik-baik saja? Johan menjawab, aku baik-baik saja, bagaimana dengan kalian? Sweeper menjawab, aku sih aman. Johan bertanya bagaimana Hajin? Hajin berkata, aku di sini. Sweeper pun mengarahkan senter ke Hajin. Jin berkata, tenang aku masih hidup. Lalu Johan tersenyum dan berkata, kerja bagus. Johan bertanya lagi, adakah dari kalian yang tergigit atau tergores? Mereka berdua pun serempak berkata enggak. Johan berkata bagus kalau enggak ada, ayo kita lanjutkan kalau begitu. Mereka pun mulai berjalan di lorong itu. Hajin bertanya, kau sebut apa monster itu? Tersangka utama si mutan zombie. Bahkan pasukan militer dan pemerintahan telah dihancurkan. Hajin berkata, bukankah para zombie itu tercipta dari semacam penyakit? Seperti manusia yang akan berubah menjadi zombie jika tergigit atau tercabik. Johan menjawab mungkin. Sweeper berkata, hal itu kau tidak bisa menjelaskannya. Bagaimana monster itu tercipta?
Johan berkata, kau sendiri bisa menjelaskan seorang zombie. Ha Jin menjawab, tidak, aku tidak yakin jawaban apa yang kau harap dariku. Tapi aku juga tertarik soal itu, aku enggak tahu dari mana. Atau bagaimana, semua zombie itu bisa ada, begitupun mutan aku tidak tahu kenapa. Atau bagaimana mereka tercipta, tugas kita adalah bertahan hidup di dunia yang sudah kacau ini. Ini akhir dari dunia kita, maksudnya adalah kiamat. Sen pun berakhir dengan mereka menemukan jalan keluar, dan kita diperlihatkan ada dua mutan. Yang pertama mutan, mirip belalang berwarna coklat, yang kedua mutan berwarna hijau. Nantikanlah alur cerita selanjutnya, dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe agar bisa mencapai 1000 subscriber, agar Mimin semangat untuk mengupload dan mengembangkan channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.